Salam, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari, Jemaat Tuhan terkasih. Kebaktian Minggu 12 April 2020, kebaktian Paskah pada pagi hari ini dipimpin oleh calon vikaris Nona Ika Veronica Rohike STH. Inilah kisah di suatu pagi yang seduh. Seorang perempuan menangis di sudut kubur dengan hati yang hancur, rasa kehilangan penuh cemas, menanti kapan semua akan berlalu. Dalam rasa penuh harap itu, terdengar suara, "Hai ibu, mengapa engkau menangis?" "Tuhanku telah diambil orang, dan aku tidak tahu di mana dia letakkan." "Ibu, mengapakah engkau menangis? Siapakah yang engkau cari?" "Tuan, jikalau Tuan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." "Maria, Maria." "Ya Rabuni, Tuanku, aku telah melihat Tuhan, aku telah melihat Tuhan." Haleluya, Yesus telah bangkit, batu telah terguling, kubur telah kosong. Benar, maut sudah dikalahkan, ketakutan lenyap, pengharapan datang. Pagi ini kita mendengar di sudut pergumulan kita masing-masing. Bagi yang menangis dan cemas, Yesus menyapa kita lewat kuasa kebangkitannya. Lihatlah, kubur telah kosong, pengharapan itu ada. Mari kita berdiri mengangkat pujian. Yesus sungguh bangkit, Ia sungguh hidup. Itulah inti iman kita. Kebangkitannya adalah bukti bahwa Ia Tuhan yang berkuasa. Ia berkuasa untuk memberi kehidupan. Ia berkuasa pula untuk membangkitkan manusia dari segala bentuk kematian. Mari kita sambut kebangkitannya dengan gembira. Ibadah Minggu Paskah ini berlangsung di dalam nama Tuhan Yesus yang dengan tangan terbuka rela menderita, disalibkan, mati dan dikuburkan. Pada hari Paskah ini, Ia telah bangkit dan menang atas kuasa maut. Salam sejahtera, sukacita Paskah menyertai jemaat Tuhan sekalian. Dan menyertai saudara juga. Selamat Paskah. Kristus bangkit, ada pengharapan. Sebagaimana dikatakan dalam firman Tuhan,
Mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala. Tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini, Ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika Ia masih di Galilea." Lukas pasal 24 ayat 5 dan ayat yang ke-6, itulah nats yang membimbing kita di dalam kebaktian Paskah pagi ini. Mari merendahkan diri, meratapi dosa dan memohon ampun pada Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan pengasih, Kristus telah bangkit dan memberi harapan baru. Tapi kami sadar kami masih sering hidup dalam segala ketakutan dan kecemasan kami. Dari jurang kecemasan kami memohon, Tuhan, kasihanilah kami orang berdosa ini. Tuhan, kasihani kami orang berdosa ini. Tuhan, kasihanilah kami orang berdosa ini. Amin. Kita puji nama Tuhan dari Kidung Jemaat 29 ayat 1. Jemaat Tuhan yang terkasih, badai pasti berlalu, langit baru, bumi baru dalam kuasa kebangkitannya. Jangan pernah hilang harapan, firman-Nya demikian. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang berpengharapan.
Hanya Tuhan yang patut dipuji. Mari jemaat Tuhan yang terkasih, kita berdiri dan membaca Mazmur secara berbalas-balasan. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah itu dikatakan orang-orang yang ditebus Tuhan, yang ditebusnya dari kuasa yang menyesatkan, yang dikumpulkannya dari negeri-negeri, dari timur dan dari barat, dari utara dan dari selatan. Ada orang-orang yang mengembara di padang belantara, jalan ke kota tempat kediaman orang tidak mereka temukan. Mereka lapar dan haus, jiwa mereka lemah lesu di dalam diri mereka. Maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka, dan dilepaskannya mereka dari kecemasan mereka. Di bawahnya mereka menempuh jalan yang lurus, sehingga sampai ke kota tempat kediaman orang. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib kepada anak-anak manusia. Sebab dipuaskannyalah jiwa yang dahaga, dan jiwa yang lapar dikenyangkannya dengan kebaikan. Jemaat yang dikasihi oleh Yesus Kristus, kita akan membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelum itu, mari kita berdoa. Di pagi yang teduh ini Tuhan, kami datang menghampiri Dikau di dalam kekudusan-Mu. Kami mengucap syukur karena Tuhan masih memberikan kami hidup, masih memberikan kami hari untuk kami nikmati dan kami berkarya. Saat ini Tuhan, kami mau membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami tahu bahwa kami adalah manusia yang terbatas. Karena itu kami mohon hikmat dan pengetahuan dari Tuhan. Dan biarlah kebenaran firman-Mu dapat kami baca dan renungkan sesuai dengan kehendak-Mu. Berfirmanlah bagi kami Tuhan, karena kami siap mendengarkannya. Amin. Pembacaan kita pagi ini terambil dari 1 Korintus pasal 15. 1 Korintus pasal 15 ayat 1 hingga ayat yang ke-19. 1 Korintus pasal 15 ayat 1 hingga ayat yang ke-19. Kebangkitan Kristus. Dan sekarang saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu dan yang kamu terima dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Oleh Injil itu kamu diselamatkan asal kamu teguh berpegang padanya
seperti yang telah kuberitakan kepadamu, kecuali kalau kamu telah sia-sia saja menjadi percaya. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah dikuburkan, dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Sesudah itu ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang, tetapi beberapa di antaranya telah meninggal. Selanjutnya ia menampakkan diri kepada Yakobus, kemudian kepada semua rasul. Dan yang paling akhir dari semuanya, ia menampakkan diri juga kepadaku, sama seperti kepada anak yang lahir sebelum waktunya. Karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul, bahkan tidak layak disebut rasul, sebab aku telah menganiaya jemaat Allah. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang, dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Sebab itu, baik aku maupun mereka, demikianlah kami mengajar, dan demikianlah kamu menjadi percaya. Jadi, bila mana kami beritakan bahwa Kristus dibangkitkan dari antara orang mati, bagaimana mungkin ada di antara kamu yang mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan orang mati? Kalau tidak ada kebangkitan orang mati, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Lebih daripada itu, kami ternyata berdusta terhadap Allah, karena tentang Dia kami katakan bahwa ia telah membangkitkan Kristus, padahal ia tidak membangkitkannya. Kalau andai kata benar bahwa orang mati tidak dibangkitkan. Sebab jika benar orang mati tidak dibangkitkan, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu. Demikianlah binasa juga orang-orang yang mati dalam Kristus. Jikalau kita hanya hidup dalam Kristus saja, menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Demikianlah sabda Tuhan. Yang dikatakan berbahagia ialah setiap kita yang tidak saja hanya membaca, tapi mau merenungkan kebenaran firman dan melakukannya di dalam kehidupan tiap-tiap hari. Haleluya. Matona iye jemaat Tuhan yang terkasih, kita kembali merayakan Paskah Kristus. Walau suasana tahun ini sangat berbeda dengan tahun-tahun yang kemarin. Kalau tahun-tahun kemarin atau tahun lalu kita disibukkan dengan rupa-rupa kegiatan menyambut Paskah, tapi tahun ini kita ada dalam kesunyian, kita ada dalam keheningan, dan kita di rumah masing-masing. Tapi apapun keadaannya, sesungguhnya Paskah Kristus membawa sukacita dan harapan baru bagi segenap ciptaannya, sebagaimana tema Paskah kita tahun ini. Jemaat yang dikasihi oleh Yesus Kristus, bagian bacaan kita saat ini merupakan kesaksian Rasul Paulus tentang peristiwa Paskah sebagai inti dari iman Kristen. Sebagian besar jemaat di Korintus ada dalam kebimbangan, ada dalam keraguan,
yang sangat besar. Mereka ada di dalam pertanyaan, apakah benar ada kebangkitan setelah kematian atau tidak? Mereka telah dipengaruhi atau diganggu dengan ajaran dari orang-orang yang tidak percaya akan adanya kebangkitan orang mati. Ada filsafat Yunani kuno bahwa tubuh adalah jahat, sedangkan jiwa atau roh adalah baik. Kematian membebaskan yang baik dari yang jahat. Karenanya, mengapa tubuh yang jahat perlu untuk dibangkitkan? Mereka tidak mengakui adanya pembalasan di masa yang akan datang. Akhirnya mereka menyangkal adanya kebangkitan orang mati. Paulus sadar bahwa kenyataan yang dialami oleh jemaat Korintus ini sangat berbahaya. Apa yang mereka dengar, apa yang mereka pegang, sesungguhnya membahayakan iman mereka. Itu membuat iman mereka terguncang. Karena itulah, Paulus memberikan pengajarannya tentang kebangkitan. Sesungguhnya ini bukan pertama kali Paulus memberikan pengajaran tentang kebangkitan. Sudah berulang-ulang kali Paulus berbicara tentang kebangkitan orang mati. Dia selalu melandasi tentang kebangkitan itu dengan kebangkitan Kristus. Bagi Paulus, atau sebagaimana kesaksiannya, karena dosa manusia, Kristus telah mati di Golgota. Ia telah dikuburkan dan pada hari yang ketiga telah bangkit sesuai dengan kitab suci. Ia telah menampakkan diri kepada murid-muridnya dan kepada orang banyak, termasuk juga kepada Paulus. Dengan ini, Paulus hendak menegaskan bahwa kebangkitan Kristus adalah sesuatu yang nyata dan bukan hanya dongeng belaka. Kebangkitan Kristus adalah sesuatu yang benar dan bukan cerita belaka. Karena Kristus telah bangkit, maka ada kehidupan. Kebangkitan Kristus menjadi dasar kebangkitan semua orang mati. Itulah inti dari iman Kristen. Jemaat yang dikasihi oleh Yesus Kristus, jika tidak ada kebangkitan setelah kematian, maka tentu Kristus pun tidak dibangkitkan. Karena ada kebangkitan, Kristus telah dibangkitkan, dan orang mati pun turut dibangkitkan dari kematian. Kebangkitan Kristus adalah kesaksian bahwa ia menang atas kuasa maut. Maut telah ditaklukkan olehnya. Kebangkitan Kristus membawa manusia keluar dari perbudakan dosa, masuk dalam hidup baru, dalam kemenangan dan pengharapan. Itu adalah berita Paskah, berita kebangkitan Kristus. Injil itulah yang terus-menerus diberitakan oleh Paulus. Kebenaran itulah yang terus ia perdengarkan kepada jemaat-jemaat saat itu, termasuk kepada jemaat di Korintus. Karena bagi Paulus, bila inti iman itu goyah, maka binasalah hidup orang-orang percaya. Bila inti iman itu terguncang, maka sia-sialah kepercayaan mereka. Jemaat yang dikasihi oleh Yesus Kristus, jika Kristus tidak bangkit, maka manusia masih hidup dalam dosa dan berujung pada kebinasaan. Jika Kristus tidak bangkit, maka binasa jugalah orang-orang yang percaya kepadanya, dan itu adalah kemalangan yang luar biasa. Dengan percaya akan Injil tentang kematian dan kebangkitan Kristus yang diberitakan, iman seseorang terus terpelihara. Ia dapat berharap akan keselamatan, sebab keselamatan hanya ada di dalam Kristus yang telah mati dan bangkit itu. Selain Kristus, tidak ada yang lain. Kematian dan kebangkitan Kristus menjadi dasar pengharapan kita atas kehidupan yang kekal. Kematian Yesus menyelesaikan dosa-dosa kita, tetapi kebangkitannya memberikan kemenangan. John Calvin
dia mengatakan bahwa oleh kematiannya dosa diambil, oleh kebangkitannya kebenaran dibaharui dan dipulihkan. Jemaat Tuhan yang terkasih, lalu apa makna Paskah bagi kita saat ini? Apa makna Paskah di tengah-tengah pergumulan karena virus corona ini? Ada beberapa poin yang coba saya catat untuk kita renungkan bersama. Yang pertama, kebangkitan Kristus menjadikan kita sebagai orang yang berkemenangan. Sekali lagi, kebangkitan Kristus menjadikan kita sebagai orang yang berkemenangan. Orang yang hidup menang adalah orang yang tahan uji dan kuat dalam proses kehidupan. Kuat dan tahan uji menghadapi berbagai macam pergumulan atau tantangan yang ada. Entah itu tantangan dalam rumah tangga, tantangan dalam pekerjaan, tantangan sebagai orang tua yang membesarkan dan mendidik anak-anaknya, berhadapan dengan berbagai macam karakter anak-anak di rumah, itu tentu tidak mudah. Kemudian ada tantangan dalam pekerjaan, tantangan sebagai orang-orang muda di dalam pergaulan, di dalam masa depan dan impian, dan juga tantangan-tantangan lainnya. Misalnya, tantangan karena pergumulan kekeringan, tantangan karena gagal panen, kita terancam gagal panen. Kemudian ada juga tantangan tentang penyakit pada ternak kita. Tantangan yang saat ini mendunia adalah virus corona yang mewabah. Semua tantangan dan pergumulan-pergumulan hidup mampu kita hadapi apabila kita terus ada di dalam Kristus yang bangkit itu. Kita punya kekuatan berasal dari Tuhan. Kekuatan kita ialah Tuhan. Kuasa Paskah menjadikan kita sebagai orang yang berkemenangan. Kita punya pengharapan bahwa kita adalah orang-orang yang berkemenangan. Kita adalah orang-orang yang menang di dalam kehidupan ini. Yang kedua, jemaat yang dikasihi Yesus Kristus, kuasa Paskah menjadikan kita atau membawa kita mengalami kuasanya. Kuasa Paskah membawa kita mengalami kuasanya. Kebangkitan Kristus mengubah dan memulihkan hidup kita. Keadaan kita yang sekarang mungkin ada dalam himpitan dan persoalan-persoalan kehidupan yang membuat kita stres, membuat kita putus asa. Tapi dengan kebangkitan Kristus, Dia membawa pemulihan bagi kita. Dia memulihkan keadaan hidup kita. Tuhan yang bangkit itu memberi kita kekuatan untuk menghadapi, menyelesaikan dan keluar dari himpitan dan persoalan yang ada. Kristus yang bangkit mampu memulihkan hati yang sedang khawatir, hati yang sedang cemas, takut, sedih, bimbang, sakit, dan terluka. Keadaan kita diubah dan dipulihkan olehnya. Ia memberikan kelegaan. Kalau kita mengalami kelegaan, berarti kita dibawa untuk mengalami kuasa Tuhan di dalam kehidupan ini. Yang ketiga, jemaat yang dikasihi Tuhan, kebangkitan Kristus memberi kita semangat untuk bersaksi. Sekali lagi, kebangkitan Kristus memberi kita semangat untuk bersaksi. Sebagai orang yang telah mengalami kuasa kebangkitannya, tugas kita ialah bersaksi mencerminkan kebenaran. Bersaksi bukan hanya dengan kata, melainkan juga dengan aksi nyata. Kalau hanya omong banyak saja semua orang bisa. Tapi menjadi soal kalau mau kerja. Tidak semua orang bisa mau kerja. Tidak semua orang memberikan hati untuk bekerja, memberikan kaki tangan untuk bekerja. Kalau mulut yang komat kamit dan banyak bicara pasti semua bisa. Nah, kebangkitan Kristus memberi kita semangat untuk bersaksi, bukan saja lewat kata, tetapi juga lewat tindakan nyata kita. Tugas kesaksian kita ialah bekerja agar kuasa kebangkitan dan kemenangan itu terus hadir di dalam kehidupan bersama. Kita diberikan semangat untuk bersaksi, bekerja serta berjuang melawan setiap sikap dan tindakan yang membawa musibah dan kesengsaraan
bagi banyak orang. Salah satu contoh yang bisa kita lakukan di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini ialah patuh kepada anjuran pemerintah dan pihak gereja untuk bisa membatasi diri, untuk bisa menjaga jarak, untuk sebisa mungkin menghindari perkumpulan-perkumpulan, untuk sebisa mungkin mengkarantina diri secara mandiri. Apalagi kalau pulang dari tempat-tempat yang rawan terkena virus. Kemudian kita juga dihimbau atau kita diminta untuk menjaga pola hidup yang sehat. Ini hal-hal yang sederhana, jemaat yang terkasih. Tapi hal-hal sederhana ini terkadang tidak mampu untuk kita lakukan. Disuruh untuk tinggal duduk diam di rumah, tapi masih banyak orang yang berkeliaran, banyak orang yang jalan-jalan, padahal tidak penting juga. Banyak orang yang menjadi tidak patuh. Banyak orang yang merasa diri hebat. Benar, kita tidak usah hidup dalam ketakutan, tapi kita hidup perlu untuk berjaga-jaga. Nah, Bapak Mama saudara-saudaraku, ketika kita melakukan hal-hal sederhana, dari mulai membatasi diri, kemudian sampai pada menjaga pola hidup yang sehat, setidaknya kita menjaga diri kita supaya tetap sehat, dan kita tidak menjadi penyebar virus yang mendatangkan musibah dan kecelakaan bagi orang-orang di sekeliling kita. Tugas kita ialah bersaksi, bekerja merawat kehidupan, dan bukannya mengancam kehidupan. Hal yang keempat, makna Paskah bagi kita ialah kebangkitan Kristus bermakna pembebasan. Kebangkitan Kristus bermakna pembebasan. Kita dibebaskan dari kuasa perbudakan dosa dan hidup sebagai manusia baru yang dimerdekakan oleh Kristus. Pembebasan yang dikerjakan Kristus membuat orang percaya tidak lagi hidup dalam bayang-bayang ketakutan dan kengerian maut. Kristus yang telah bangkit membebaskan kita dari belenggu dosa dan maut itu. Tentu juga mampu membebaskan bumi ini dari badai virus corona yang mengancam saat ini. Tugas kita kembali, kita bertelut di hadapan Tuhan, merendahkan diri kepadanya, berdoa, dan melakukan yang terbaik sebagai bentuk mawas diri. Ia sedang mengerjakan yang terbaik bagi kita. Mari terus berseru dan berserah kepadanya. Ia membebaskan kita dari semua belenggu-belenggu maut, dari semua kejahatan-kejahatan yang membayang-bayangi kita. Yang kelima, Bapak Mama saudara-saudara yang terkasih, kebangkitan Kristus membawa harapan yang baru. Kebangkitan Kristus membawa harapan yang baru. Walaupun kita tidak merayakan Paskah seperti tahun-tahun kemarin, tapi kuasanya tetap kita rasakan. Itulah Paskah. Kristus bangkit membawa harapan yang baru. Harapan-harapan yang membuat kita bangkit dan menjalani hidup yang berharga bersama dengan Kristus. Apabila kehidupan menghimpit kita, apabila banyak hal yang membuat kita terus bergumul dan hampir-hampir ada dalam keputusasaan, ingatlah, Kristus memberikan harapan bagi kita. Dia membawa harapan yang baru bagi saya dan Papa Mama sekalian. Dalam suasana Paskah tahun ini, kita merayakan Paskah di tengah pergumulan dunia, merayakan Paskah dalam kesunyian dan keheningan. Satu yang pasti, bahwa berita Paskah memberi harapan bagi kita, bahwa badai ini pasti akan berlalu. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita untuk ada di dalam badai ini, karena Dia tahu kemampuan kita, Dia tahu sampai di mana batas-batas kita. Karena itu, saudara-saudaraku yang terkasih, mari terus jadi orang yang membawa pengharapan kepadanya, jadi umat yang terus berpengharapan kepada Kristus yang telah bangkit itu. Mari dalam sukacita Paskah Kristus tahun ini, kita terus menaikkan doa dan harapan-harapan terbaik pada Tuhan bagi bumi yang sedang sakit,
agar disembuhkan dan dipulihkan. Bagi dunia ini, bagi Indonesia yang adalah rumah kita bersama, bagi NTT dan khususnya bagi kabupaten tercinta kita, Sabu Raijua. Tuhan menolong dan memberkati kita untuk menjadi umat yang terus berpengharapan kepada Kristus. Amin. Jemaat Tuhan yang terkasih, mari kita membarui iman di hadapan Tuhan. Mari kita berdiri, bersama-sama kita berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Tiada lain landasanmu, hanyalah pada darahmu. Tiada lain harapanmu, ku bersandarkan namamu. Kristuslah batu utaramu, di atas Dia aku teguh. Landasan lain hancur luluh. Jemaat Tuhan yang terkasih, sebelum kita mempersembahkan persembahan syukur kita, mari kita berdoa. Ya Allah, Bapa manis yang ada dalam kerajaan surga, puji dan syukur kami panjatkan ke hadapan hadirat-Mu ya Tuhan, karena begitu besar cinta kasih-Mu kepada kami masih dapat menikmati berkat-berkat-Mu hingga pada saat ini. Bapa yang ada dalam kerajaan surga, kami akan mempersembahkan persembahan kami. Mari berkati persembahan ini Tuhan, sehingga menjadi persembahan yang berbau harum di hadapan hadirat-Mu dan berguna dalam pelayanan gereja kami Bapa. Doa kami hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, korban yang hidup, kami berdoa. Amin. Besarlah untungku jika Yesus milikku, bersuka jiwaku karena damai yang penuh. Meskipun angin keras badai dunia menderu, tak goyah hatiku karena Yesus milikku. Benar-benar besarlah untungku, benar-benar besarlah untungku, benar-benar besarlah untungku, ketika Yesus sungguhlah tetap pilihku. Meskipun Tuhanku pada Yesus Tuhanku, tidaklah aku jauh dari susah dan keluh. Di dunia yang fana, bukan tahan berperang. Di surga yang nyata, dengan Yesus ku menang. Benar-benar besarlah untungku, benar-benar besarlah untungku, benar-benar besarlah untungku, ketika Yesus sungguhlah tetap pilihku.
Mari kita menyatukan hati kita di dalam doa kepada Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur kepadamu karena cinta-Mu yang tiada berkesudahan di dalam kehidupan kami. Tuhan yang senantiasa memelihara kami dengan keajaiban-Mu. Tuhan yang senantiasa menyertai perjalanan kehidupan kami dan tidak sekalipun membiarkan kami tergeletak di dalam hidup ini. Kami bersyukur bahwa berita Paskah terus dikumandangkan bagi kami. Ada sukacita, ada pengharapan, ada kekuatan, ada keberanian, ada semangat baru di dalam kehidupan yang Tuhan kerjakan bagi kami. Saat ini Tuhan, tidak ada yang bisa kami berikan kepadamu selain merendahkan diri dan membawa segala syukur kami, membawa segala rasa terima kasih kami ke hadapan hadirat-Mu. Bapa Sorgawi, pada saat ini kami bersyukur, kami masih bisa berdoa, kami masih diberikan kesempatan untuk beribadah. Walaupun kami tidak berkumpul bersama-sama di gereja, tapi kami masih bisa beribadah di rumah tangga kami masing-masing. Kami bersyukur karena punya Tuhan yang tidak terbatas. Kami bersyukur karena punya Tuhan yang berkenan untuk kami temui kapan saja dan dimanapun. Kami bersyukur karena punya Tuhan yang hidup, yang terus ada dan menaungi kehidupan kami. Di dalam syukur kami Tuhan, di dalam ibadah kami, Tuhan melihat hati kami, Tuhan mengenal pribadi kami lepas pribadi. Semua kehidupan kami Bapa itu terleleh di hadapan hadirat-Mu. Bapa Sorgawi, kami bersyukur ada banyak berkat yang terus kami rasakan dan nikmati, yang telah kami terima dari Tuhan. Dan di dalam ibadah ini, kami bawa itu untuk dipersembahkan kepadamu Tuhan. Kami juga berdoa bersama-sama dengan jemaat Tuhan yang datang membawa persembahan nasar mereka, syukur dan juga perpuluhan mereka. Kami tahu Bapa bahwa di dalam pekerjaan kami, di dalam keseharian kami, Tuhan terus melimpahi berkat-berkat-Mu bagi kami. Terimalah persembahan kami Tuhan, dan terimalah persembahan hati kami, persembahan hidup kami, dan biarlah berkenan di hadapan hadirat-Mu. Bapa Sorgawi, pada saat ini juga kami berdoa, menyerahkan semua pergumulan-pergumulan kehidupan kami. Kami bergumul di dalam rumah tangga kami. Sebagai orang tua kami bergumul dengan masa depan rumah tangga. Akan dibawa kemana? Apa yang harus kami lakukan sebagai orang-orang Kristen? Berhadapan dengan anak-anak yang semakin hari semakin bertumbuh dengan karakter-karakter mereka. Tentu Tuhan, sebagai orang tua kami mengaku bahwa kami terbatas adanya. Tetapi kami bersyukur karena punya Tuhan yang tidak terbatas. Tuhan memberikan kami kekuatan dan hikmat sebagai orang tua, supaya kami mampu untuk mendidik mereka, mengajar mereka tentang kebenaran firman Tuhan, dan juga menjadi teladan di dalam kehidupan ini. Bapa Surgawi, sebagai orang-orang muda, kami punya pergumulan di dalam masa depan kami, dalam impian dan harapan kami, dan juga pergaulan kami. Jangan biarkan kami tersesat Bapa, untuk menentukan perjalanan hidup kami, tetapi bersama-sama dengan kami memutuskan yang baik, yang benar bagi kami. Ajar kami Tuhan, agar punya telinga yang lebih peka, hati yang lebih peka dengan kehendak Tuhan, keputusan Tuhan di dalam kehidupan ini. Semua pergumulan-pergumulan kami taruh ke dalam tangan kasih-Mu. Kami yang bergumul dengan kesehatan kami, Tuhan Engkau menolong kami. Kami yang bergumul dengan pekerjaan kami, Tuhan tolong kami.
Kami bergumul dengan kenyataan-kenyataan yang ada. Ada ancaman gagal panen, kekeringan, penyakit pada ternak. Kemudian kami merasakan kesusahan oleh karena berbagai hal di dalam kehidupan ini. Tuhan, tolong kami. Kami menyerahkan semua jeritan hati kami kepadamu. Kami membawa semua pergumulan kami kepadamu. Karena kami percaya bersama dengan Tuhan, kami punya kekuatan untuk melewati semua pergumulan ini. Saat ini kami merendahkan diri Bapa. Kami berdoa bagi bumi yang sedang sakit karena virus corona. Kami berdoa bagi dunia yang sedang terguncang oleh karena virus corona ini. Kami berdoa bagi negara kami, bangsa kami Indonesia. Kami berdoa Bapa bagi Nusa Tenggara Timur. Kami berdoa terkhususnya bagi daerah kami, Kabupaten Saburai Jua. Di dalam pergumulan-pergumulan kami menghadapi pandemi COVID-19 ini, tentu Tuhan tahu rintihan hati kami. Tuhan tahu kekalutan dan kecemasan hati kami. Tuhan tahu betapa kami rindu untuk disembuhkan, untuk dibebaskan oleh Tuhan dari badai virus ini. Kami rindu agar semua pekerjaan kami berjalan dengan normal. Kami rindu Tuhan agar kami bisa beraktivitas sebagaimana biasanya. Kami jujur, ketika badai ini datang dan menghantam bumi kami, ketika bumi kami sakit, kami membatasi diri. Ada hal-hal yang belum mampu atau belum bisa untuk kami lakukan. Tuhan, kami mohon belas kasih-Mu. Kami tahu bahwa Tuhan berkuasa. Kami percaya bahwa Tuhan sanggup untuk menyembuhkan bumi ini. Kami percaya bahwa kami semua ada di dalam lindungan dan naungan Tuhan. Kami berdoa bagi semua pemerintah, presiden, wakil presiden, beserta dengan semua jajarannya. Mereka yang terus memikirkan upaya-upaya untuk memutuskan mata rantai penyebaran virus corona ini. Mari Tuhan tolong mereka. Mari Tuhan berikan mereka hikmat dan kekuatan, pengetahuan, supaya mereka mampu untuk mengambil keputusan, untuk terus mengambil kebijakan-kebijakan yang baik, yang benar, sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami berdoa bagi tenaga medis, mereka yang selalu ada, berdiri di bagian depan, untuk memerangi virus ini, untuk menyembuhkan mereka yang sudah sakit, menderita virus ini. Tuhan, berikan mereka kekuatan, berikan mereka kesehatan. Mereka juga punya keluarga yang melindungi, yang mencintai, dan terus mendoakan mereka. Bapa di sorga, kami mohon, biarlah semua yang ada pada mereka dipakai sebagai pelayanan untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami percaya bahwa anak-anak Tuhan yang bekerja dan melayani, yang melakukan kebenaran-kebenaran Tuhan, tentu Tuhan lindungi. Kami juga berdoa bagi semua gereja, bagi semua gereja yang ada, kami semua yang bersekutu di dalam nama-Mu Tuhan. Kami mohon Tuhan lindungi kami. Tuhan bebaskan kami dari semua kecemasan dan ketakutan. Tuhan tolong kami dari semua yang sedang menghimpit kehidupan kami. Kami berdoa bagi pemimpin gereja kami, terkhususnya Ibu Ketua Sinode, Majelis Sinode. Tuhan Yesus, Engkau menolong dan memberkati hamba-Mu di dalam semua pengambilan keputusan yang telah dilakukan dan akan dilakukan. Tuhan Yesus menolong hamba-Mu, dan biarlah Ia boleh memimpin gereja ini di dalam rasa takut dan hormat kepada Tuhan yang adalah Sang Kepala Gereja. Bapa Sorgawi, pada saat ini kami berdoa, menyerahkan kehidupan kami pribadi lepas pribadi.
semua syukur kami, semua pergumulan kami, Tuhan tahu. Dan kami percaya Tuhan akan jawab kami seturut dengan kemurahan kasih-Mu. Kami berdoa bagi semua anak-anak Tuhan yang terus ada di dalam pelayanan bersama. Baik mereka yang memimpin puji-pujian, baik mereka yang bermain organ, ataupun juga Tuhan, semua saudara-saudara, kakak-kakak pemuda yang terus ada dan bekerja bersama. Guna di dalam pelayanan ini, mari Tuhan Engkau menolong dan memberkati. Kami percaya bahwa semua lelah kami Tuhan perhitungkan. Dan semua yang kami kerjakan itu karena rasa syukur kami atas pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Semua hidup kami Tuhan, kami bawa dan taruh di dalam tangan kasih-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus, sulung kebangkitan, juru syafaat, kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Jemaat Tuhan yang terkasih, berdirilah sekarang. Yesus bangkit, ada harapan baru. Harapan baru dalam relasi yang benar dengan Allah. Harapan baru yang membawa kita kepada kepastian, bukan saja akan hal-hal yang kita warisi di dalam kerajaan Allah sesudah mati, tetapi juga harapan akan hal-hal yang kita gumuli di dunia ini. Yesus, mampukan kami untuk berjalan dalam pengharapan karena kebangkitan-Mu. Beritakanlah bagi semua orang dan seisi dunia bahwa Kristus bangkit, ada harapan baru. Ya, Yesus mampukan kami untuk membagi berita sukacita penuh pengharapan kepada sesama. Jemaat yang dikasihi Yesus Kristus, mari arahkan hati untuk memohon berkat-Nya. Allah sumber pengharapan memenuhi kita dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kita berlimpah-limpah dalam pengharapan kini dan selama-lamanya. Selamat Tonaiye. Salam.
Salam kasih bagi seluruh anggota jemaat Gemit di mana saja berada. Selamat merayakan minggu-minggu peringatan kesengsaraan Tuhan Yesus, Jumat Agung dan Paskah. Pada tahun ini, perayaan Paskah di lingkungan Gereja Masih Injili di Timor berlangsung di bawah tema perayaan Paskah yang dikeluarkan oleh Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia, yaitu Kebangkitan Kristus Membawa Harapan Baru, yang didasarkan pada Injil Lukas 24 ayat 5 dan 6, di mana merupakan penggalan kalimat yang diucapkan oleh dua orang malaikat di sekitar kuburan Yesus pada hari Minggu yang pertama kepada perempuan-perempuan yang datang ke kuburan Yesus. Tema ini memberi gairah dan semangat sekaligus arahan kepada para perempuan untuk memulihkan diri dari kepanikan salib serta merawat kembali persekutuan para murid yang tercerai-berai akibat kekejaman salib dan kegelapan maut, untuk mengaktifkan karya Kristus bagi penyelamatan dunia. Tuhan Yesus Kristus sudah bangkit, maka karyanya berlanjut ke masa depan sebagai karya bersama bagi orang-orang percaya, baik laki-laki maupun perempuan. Tema Paskah tahun ini mendorong peran aktif anggota gereja dalam menggumuli berbagai permasalahan kehidupan di tengah-tengah dunia yang dikasihi Allah. Harus kita akui bahwa sekarang ini keadaan dunia yang adalah ciptaan Allah yang baik sedang dalam kondisi yang tidak baik. Hal ini terlihat dari berbagai permasalahan atau persoalan kehidupan yang terjadi. Kita merayakan minggu sengsara, Jumat Agung dan Paskah pada tahun ini, sementara dalam ancaman virus corona yang terjadi secara mengglobal dan menjadi pandemik, menjadi ancaman bagi keluarga-keluarga, teman-teman, sahabat-sahabat, tapi juga menjadi ancaman bagi gereja, masyarakat, bangsa dan negara, bahkan dunia ini. Menghayati penderitaan Kristus dan kebangkitannya yang memberikan kehidupan, maka kita pun dipanggil untuk menjaga kehidupan dengan mengikuti himbauan-himbauan untuk menjaga kebersihan, tetapi juga berperan aktif untuk mencegah penyebaran virus dengan menjaga jarak yang diserukan baik oleh pemerintah, negara maupun oleh gereja. Kita harus bekerja dari rumah, belajar dari rumah, dan beribadah dari rumah. Karena itu kita bisa mengurangi kegiatan-kegiatan yang mengumpulkan banyak orang. Dalam konteks bencana hari ini, kita membatasi bentuk perayaan seperti pawai-pawai dan lain-lain yang mengumpulkan banyak orang, dan menggantikannya dengan kegiatan yang bernuansa perjumpaan pribadi dengan Tuhan lewat ibadah-ibadah bersama dalam keluarga, rumah tangga, dan berbagai kegembiraan dengan sesama melalui aksi-aksi sosial. Selain itu, kita juga bergumul bersama menghadapi ancaman wabah demam berdarah
tapi juga kematian ternak babi akibat flu Afrika. Dan karena itu Majelis Sinode Gereja Masih Injili di Timor telah menyampaikan surat edaran kepada jemaat-jemaat Gemit melalui para ketua majelis klasis dalam rangka mengatasi keadaan darurat tersebut. Kami juga mengajak semua anggota jemaat Gereja Masih Injili di Timor untuk terus dan tekun berdoa dengan sungguh-sungguh, dan kita tetap percaya bahwa kita tidak sendirian. Kristus yang menderita, mati dan bangkit tetap ada dan menyertai kita sampai hari ini, bahkan untuk selama-lamanya. Kami mengajak jemaat-jemaat Gemit agar senantiasa ada dalam sukacita dan ungkapan syukur, menyatakan kepada dunia bahwa Kristus telah bangkit dan kita telah dimenangkan dari segala penderitaan dan kematian. Tuhan memampukan kita untuk berkarya terus-menerus hari ini dan selama-lamanya. Salam.